Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bang Boy TV, dimanapun kalian berada, semoga kalian saya doakan agar selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya berada di daerah Jakarta Utara ya teman-teman, dan tepatnya di daerah Swasembada, di rumahnya seorang YouTuber ya, seorang YouTuber yang dulu tuh yang pertama kali menemukan kisah Tiko dan Ibu Eni. Mungkin kalian udah banyak yang tahu ya, itu adalah Ale Kowat teman-teman. Nah, saya mau mereview dan mau melihat kondisi bagian rumahnya ya. Katanya banyak yang bocor ya, dan ketika hujan itu asbesnya banyak yang rembes atau gimana lah. Pokoknya nanti kita lihat aja sama-sama. Ikuti terus video ini sampai selesai. Let's go. Saya mau masuk ke dalam rumahnya Ale ya. Nah, di sini ada Hendra, ada Mas Kimung, Blacky. Wih, Mas Kimung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Boy. Alhamdulillah baik. Gawe nih apa enggak? Baru pulang. Oh, baru pulang. Ya. Mantap. Gue mau nanya sama Mas Kimung nih. Boleh, Mas Kimung Boy. ini kan sudah lama kenal dengan Ale. Ya, sudah dari kecil lah. Dari kecil. Ya. Nah, kalau menurut Mas Kimung itu tentang Ale ini orangnya seperti apa sih? Kalau tentang menurut aku sih ya ibaratnya dia baik hati. Ya sering ngebantu orang juga Mas Boy. Yeah. Tahu sendiri kan waktu pas kisahnya Tiko gimana? Iya. Ya kan dia bela-belain sampai putus kerja, bela-belain sampai ngonten buat untuk di rumahnya Tiko sama Bu Eni ya. Bu Eni, Tiko dan Bu Eni ya, tahun lalu. Ya. Udah, berarti kalau Mas Kimung memang udah temenan dari kecil untuk sering main dan ke rumahnya Sering. Ale. Kalau yang Mas Kimung lihat untuk rumahnya Ale ini tuh bagaimana sih? Dia selama ini kan Ale ini sering banget nih membantu orang, bahkan sampai yang rumahnya tidak layak menjadi layak ya kan. Nah, untuk Mas Kimung sendiri ngeliat rumahnya Ale ini bisa dibilang layak atau tidak gitu loh. Ya kalau menurut aku sih tidak layak ya, karena Bang Ale ini sehari-hari kalau setiap habis pulang ngonten selalu tidurnya di tempat neneknya gitu. Tempat neneknya? Iya, karena kan dia takut itu hujan, itu apalah pokoknya lah. Soalnya kebocoran kan gitu? Kebocoran, terus atap juga kan pada ngeri juga, udah pada rapuh Mas Boy. Oh, gitu. atasnya? Iya, atasnya plafon-plafon. Berarti Mas Kimung udah pernah masuk ke dalam? Udah pernah Mas Boy. Kalau gitu. gue belum, baru sampai Ya. udah pernah doang. Makanya nanti gue mau coba melihat-lihat sampai bagian dalam sama alenya. Terus gimana lagi tadi? Ya begitulah, makanya saya bilang sampai kamar mandinya aja kadang-kadang kan Mas Boy juga tahu sendiri kan. Padahal di tempatnya Bang Ale itu ada kamar mandi, tapi dia sehari-hari mandinya di tempat neneknya. Tempat neneknya. Iya, gitu. Luar biasa ya Ale ini, walaupun dengan kondisi rumahnya seperti itu, dia masih mau untuk membantu orang. Iya. Makanya saya salut sama beliau seperti itu. Ya. Mas Boy. Terus kalau misalkan nanti banyak orang baik, kita kan lagi rencananya lagi membuka open donasi untuk Ale nih. Ya kan, Mas Kimung siap nggak nih dan setuju nggak nih kalau kita sama-sama akan merenovasi rumahnya Ale dengan bantuan para penonton dan donatur yang di luar sana? Siap ya, Mas Boy. siap bergotong royong Ya, bersama siap. RMP. Dan Mas Jangan Kimung ini kasih kebetulan memang dia volunteer di RMP nih, kata bajunya tuh. Wis. Oke, wis, lihat dong. Relawan merah putih. Asal jangan ke bawahnya aja, gue shoot nanti nih, gak enak. jangan Mas Boy. Dan sini ada Indra juga tuh. Nah, lo Indra. Halo. Iya. Bang Boy TV. Nah, ganti-gantian Indra. Oh iya. Nyampe jam berapa tadi? Alhamdulillah 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Iya, pas sebelum asar lah. Sebelum asar. Lu duluan tadi ya pertama kali nyampe? Iya gua duluan, terus nggak lama kan Bang Boy. Iya. Terus nggak lama lagi kan Mas Eko kan. Mas Eko. Iya, makanya. Nah, Indra, Gimana ini itu? Kedua kalinya habis rumah gua, lu nyidak ke rumah Ale sekarang nih. Ya bukan Kita- gua yang ngidak sih, maksudnya bareng-bareng kita nyidak. Oh, yang ya nyidak. kan? Aduh, gimana Indra? Lu Tapi dari dulu memang niat gua tuh pengen sepil-sepil ini rumahnya dia nih. Dihalangin mulu Bang Boy. Iya, dia nggak mau ya. Makanya kemarin ada momen di mana dia memang sepil
bagian dalam rumahnya. Iya. Dan gua akhirnya di situ baru tahu kondisinya seperti itu. Iya. Sebenarnya tujuannya Ale juga dia sepil rumahnya itu untuk bahwa ya karena ada yang menghina lah. Iya. Ada yang menghina ya. Iya. Jadi Ale ya emang beginilah youtuber masih miskin mah gitu, masih gembel mah gitu menurut. Penghasilannya masih bisa dibilang pot-potan lah. Betul, tapi alhamdulillah lah bisa menyuarakan kebaikan kan. Iya betul. Tapi walaupun Ale begitu kan masih bermanfaat buat orang lain. Masih bermanfaat. Dan ya saya pribadi juga kan kalau tanpa Ale siapa sih saya gitu kan. Betul, ya? iya. Ya kan pada saat itu saya diizinin bisa bergabung di Kisah Tiko ya dengan teman-teman kreator lainnya kan gitu. Ya terus apa salahnya sih ya kan kita menyuarakan juga walaupun memang tidak menggunakan dana pribadi sendiri. Saya juga bingung sama teman-teman RMP ya kan mau ngasih hadiah ke Ale ya kita juga memang belum istilahnya belum berkelebihan lah gitu. Iya. Masih untuk bisa cukup untuk keluarga aja gitu pun. Itu pun kadang-kadang ya dapat support dari teman-teman gitu kan. Jadi ya nggak munafik juga memang ya kita selalu menggalang donasi karena kita memang menjembatani kegiatan-kegiatan sosial ya kan. Ya kalau misalkan nanti udah berlimpah pun ya bisa menggunakan dana pribadi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Iya, Kan betul. gitu ya. Iya. Jadi ada masanya nanti kita di atas ya pastilah itu mah. Namanya roda berputar Kehidupan ya, gitu ya. Iya. Tapi Nah. memang kasihan sih maksud gua. Ya kan selama ini Ale bantu-bantu orang ya. Jadi kayaknya kesannya gimana ya? Kesannya gue juga sebagai temen gitu Bang Boy ya. Iya. Aduh, merasa bersalah Iya. dengan melihat kondisinya Ale seperti ini sampai keluar kerjaan, motornya pun yang lama ditarik gitu. Ditarik Jadi begitu, ya. jatuh bangun bener-bener apa yang gua rasain sama temen-temen gitu kan. Bareng sama Ale itu udah berkali-kali lah gitu ya. Iya, hinaan, fitnahan gitu kan, sindiran ya. Tapi Kita itu memang abaikan aja. Gitu kita aja. jalanin aja lah gitu kan. Nah, Ya memang kita nggak sempurna kan gitu. Betul. Itu aja istilah kata namanya kita manusia penuh dengan dosa gitu. Ya, yang berhak menghakimi itu kan Allah. Betul ya. Manusia nggak berhak menghakimi Betul. gitu. Jadi ya wis lah. Paling kayak gitu aja sih dari gue Bang Boy. Untuk gitu. apa namanya tuh? berarti untuk saat ini kita menyidak rumahnya Ale dan insya Allah nantinya apabila ada rezeki kita akan apa namanya renovasi Ya. rumahnya Ale ya. Renovasi yang arjen-arjen yang Iya. memang sudah sewaktunya direnov, sudah sewaktunya harus diganti gitu ya. Untuk donasi yang udah masuk Nindra, udah tahu nggak udah berapa? Udah 3.170.000. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan video Bang Boy, video Wanda, video Mas Eko nanti tayang akan bertambah lagi nominalnya dan kita akan renov lah gitu. Itu aja 3 Tipis-tipis. juta berapa tadi? 3.100.000. 3.100.000 aja itu padahal video belum tayang. Belum tayang. Alhamdulillah gitu. Kita baru live waktu itu ya. Baru live, alhamdulillah orang-orang baik lah gitu ya. Mudah-mudahan nice setelah video kita tayang, rezekinya buat renovasi rumahnya Ale makin bertambah. Iya. Ya kan sebagai mestinya nanti bisa renovasinya apa yang diinginkan sama Ale lah. Intinya mungkin nggak kebocoran dulu lah ya. Iya. Kayak rumah gua waktu itu. Dan ini juga yang terakhir mungkin ya. Sebenarnya RMP kan punya banyak misi juga ya, Iya. yang mau digarap sebenarnya gitu. Tapi balik lagi ke pepatah, ya kan. Sebelum membantu yang jauh, ya. yang terdekat dulu. Betul, Iya. iya. Kaget saya juga jujur. Haruslah itu Teman-teman dekat. saya kaget sekali melihat videonya Ale menayangkan isi rumahnya yang kondisi Iya. seperti itu. Karena selama ini dialang-alangin kan. Nggak boleh masuk kita, Ndra. Padahal saya udah bilang, Mas Ale, saya udah nggak bisa dialang-alangin sekarang. Saya udah punya kartu pers nih. Jadi nggak boleh menghalang-halangi liputan jurnalis, ya kan? Iya, Ya nggak, benar iya. nggak? Saya udah Oh, punya kartu iya. pers. Makanya pasrah dia. Iya. Sekarang mau nggak mau dia, ya kan? Iya, Kita sidak ya. Aduh. Oke Aduh. lah. Kalau begitu kita apa namanya kawal. Kita kawal. Kita kawal lah ya sama Mas Kimung juga kita kawal ya Mas Kimung untuk kebaikan istilahnya hadiah buat Ale lah. Iya, apresiasi lah. Karena kan 1,5 tahun yang lalu Ale ini yang sempat menemukan Tiko sampai saat ini nggak tahu kondisi rumahnya Iya, seperti ini. ya kan yang akhirnya saya Wanda Wijaya TV juga ikut dikenal lah gitu Iya. oleh sebagian masyarakat kan. Betul. Jadi
ya nggak ada salahnya kita saling membantu lah kayak gitu. berapa banyak sih istilahnya, berapa banyak gitu istilahnya beliau melakukan kebaikan terhadap teman-teman kan gitu. Iya. Ya kan. Ya udah kalau gitu Ndra. Siap. Tapi udah masuk belum? Ntar nunggu Mas Eko dulu. Iya. Mas Eko ya di Mas Eko kan tahu sendiri kalau syuting dia ada berpart-part. Ada 20 part dia kali nanti. Gue juga mau masuk, nanti kita masuk. Siap, Oke, siap. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam rumahnya Ale Fuad ya, YouTuber sosial teman-teman. Nah, sebelum saya melihat-lihat bagian dalam rumahnya Ale, saya mau menanyakan sama salah satu dari teman RMP nih ya. Nah, tuh dia tuh lagi ngapain dia? Coba kita tanyakan. Mas Eko, wih lagi ngapain? Lagi ngadem. Buset, lagi ngadem, emang panas. Habis sidak rumah Mas Ali masuk ke dalam. Tadi udah parah banget, gokil, panas. Gimana bisa ceritakan sedikit sebelum gue masuk ke dalam? Wah, nanti lihat sendiri aja, tapi mungkin kisi-kisi ya. Perhatikan deh bagian plafon yang di sudut-sudut, bagian belakang juga itu udah banyak sambungan-sambungan pada bocor. Gitu. Itu rumah neneknya ya. Dan rumah yang jadi tempat tinggal Mas Ale itu sama juga sih. Sering banjir juga. Karena lihat tuh jalanannya kan. Iya, lebih tinggi Mas sama dari jalanan Mas Ale. Rumahnya Ale. Jadi masuk ke sana kalau banjir. Iya. Dan setelah saya keliling itu Mas Ali tidurnya di teras. Di teras, Mas. Di teras karena Mas Ali mengalah untuk saudara-saudaranya. Tinggalnya kan 10 orang. Nah, Mas Ali ini cucu pertama dari cucu-cucu yang ada. Nah, Mas Ali mungkin karena merasa yang dituakan sehingga mengalah. Yang lain tidur di dalam, Mas Ali tidur di sini. Bahkan ada adiknya Mas Ali juga sering tidur di bagian luar. Adiknya yang kecil. Rumahnya itu lebarnya 5 meter. Iya. Dibagi dua. Gue juga penasaran sih Mas, mau masuk ke dalam. Kasihan banget sih. Iya. Kita lihat Mas Ali yang sudah terbukti ya, memang sering membantu saudara-saudara kita di luar sana sampai membangun rumah yang bagus. Terakhir Ibu Siti lah ya Mas. Itu bagus. Mas Ali sendiri kondisi rumahnya ya nanti Mas Boy lihat lah, teman-teman lihat sendiri. Penasaran gue jadinya nih. Ya kita ingin sekali membantu Mas Ali, kita niat baik. Iya. Mudah-mudahan aja ada rezekinya. Amin. Gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin yang mau membantu Mas Ale, silakan bisa hubungin Mas Ale atau teman-teman yang lain gitu ya. Ya kita merasa bersalah. Betul Mas. Merasa bersalah kenapa? Kita kenal sama Mas Ali sudah lumayan lama ya. Tapi baru tahu keadaan di dalamnya ternyata seperti ini. Memang sih waktu saya nginep di sini sebelumnya sama Mas Ale, saya itu jangan ke dalam Mas, gitu. Jangan ke dalam, mungkin nggak enak kali Mas Ale ya. Mungkin enak dia. Setelah sekarang tahu karena ngelihat video Mas Ale yang kemarin, video singkat, video short ya, video pendek, dalamnya kok begini. Jadi kita merasa kaget gimana juga gitu. Mas ya. Kaget banget. Dalamnya begitu. Ternyata yang di simpan nama Ale yang nggak boleh dikasih tahu dengan teman-temannya, ternyata dalamnya itu seperti itu. Itu baru ketahuan. Nah saatnya kita habis ngeliat video, kita bertiga langsung nyidak ke sini Mas. Iya. Karena Ale udah nggak bisa ngelarang lagi Mas Eko ya. Karena kita dan apa namanya terkejut gitu. Ini berapa tahun loh baru tahu rumahnya Mas Ali dalamnya. Selama Mas Eko kenal Mas Ale baru ini tahu. Iya, taunya pokoknya sebatas teras lah. Memang tahu kalau hujan sering banjir. Tapi nggak tahu kalau sampai dalam-dalam juga. Sampai lihat kulkasnya. Kulkasnya itu maaf ya, pintunya itu udah diganjel kayu, udah nggak berfungsi. Nah, Mas Boy, TV yang ada di ruang tamu ada 2 kan? Kirain masih nyala, ternyata mati dua-duanya. Oh, TV mati dua-duanya. Mas Ali nggak ada TV. Nggak punya TV. Ini dua ruangan ini nggak ada TV, sama untuk di atas kakeknya aja yang punya TV tabung tuh. Tapi untuk bagian bawah itu banyakan barang-barang elektronik yang rusak. Nanti kasih saran aja ke Mas Ale, mendingan yang nggak berfungsi kalau nggak bisa diperbaikin, loakin aja. Iya kan? Kecuali kayak Magicom bisa diperbaiki, ya perbaiki nggak apa-apa. Kipas bisa diperbaiki nggak apa-apa. Contohnya itu
Tuh. Iya, ini kipas angin Banyak ini nih ya. barang-barang yang Jadi itu ya, sih emang yang kipas angin. udah rusak. Ya intinya selain itu nanti Mas Boy bakalan melihat barang-barang klasik peninggalan kakeknya banyak. Allah. Kan seorang pelayar dulu, Oh, seorang iya. pelaut. Lihat deh. Betul. Oke lah. Bismillah aja. Bismillah Mas ya. Boy. Semoga aja rezekinya Ale mengalir ya buat kita nanti bantu sama-sama gotong royong ya renovasi rumahnya Ales biar nantinya nggak kebocoran lagi. Kita juga sebagai teman bagaimana Mas ya mau ngebantu juga. Ya, Ya kan? kondisinya juga tahu, Mas Ale juga tahu. Iya. Udah pada pernah main ke rumah saya, Iya. ke rumah teman-teman yang lain, tahu kondisinya Iya, bagaimana. Kita udah saling mengetahui Ya kondisi mudah-mudahan masing-masing. mudah-mudahan gajian bulan ini kita ada lebih Amin. patungan aja ke Mas Ale. Nah, memang gajian bulan ini Mas. Ya 1.600.000 sudah kumpul sih. Alhamdulillah. Berarti Gitu. bertiga gajian Mas. Gue bukan ngode Mas, gue nggak gajian bulan ini. Oh, perlu dipatungan juga nih. Oke, yang penting kita sama-sama. Iya. Makan ada ya sama-sama dimakan. Betul. Nggak ada makanan ya gimana caranya kita adain gitu kan. Betul, iya. Ya terpaksa nggak ada ya puasa lah. Iya puasa sama-sama ya. Sama-sama, Oke gitu. lah Mas Eko. Join kopi nanti. Siap. Oke Siap. Mas Eko, thank you ya. Sama-sama Oke. Mas Boy. Sehat-sehat ya. Siap. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada Ale nih. Ale, gimana kabarnya Le? Sehat. Oke. Puji Tuhan. Le, gua Baik. ngeliat story lu di YouTube ya kan, yang selama ini gua nggak tahu sama teman-teman yang lain ya kan, ternyata Le, kenapa nggak ngomong-ngomong ya kan, kalau misalkan kondisinya ya seperti itu Le. Jadi gua sebagai temen merasa bersalah ini. Kita biasanya ngebantu orang-orang, yang terakhir Bu Siti yang rumahnya yang lu desain sebagus mungkin, tapi ternyata rumah lu nya sendiri seperti itu. Aduh, gimana sih itu? Jadi gini Boy, sebenarnya teman-teman tuh nggak ada salah, karena memang gua aja yang nggak mau menunjukkan kondisi kehidupan gua gitu, karena di kehidupan gua mungkin di luaran sana ada yang lebih susah dari gua gitu. Wah, Bahkan yang tinggal di pinggir jalan juga banyak. Gitu kan. Itu kalau enggak langsung aja Le. Gue mau Ya. ngeliat-ngeliat nih. Kalau yang di sini, ini rumah siapa nih Le? Ini nenek sama kakek sama sepupu-sepupu di sini Oh semua. di sini semua. Kalau tidur lu di mana sih emangan? Kadang gua di sini Boy. Di mana Nih, coba? Di sini. Oh di sini. Sama siapa aja kalau biasa di sini? Ya sepupu gua itu. Sama Si sepupu? Kenny sama Richie. Kadang kalau hujan ya gua lari ke depan sini nih. Mana? Oh tempat biasa lu live. Reprok Ya Allah. situ aja. Emang kenapa kalau bisa lu pindah? Soalnya kan nggak muat di sini. Kalau ini kan bocor nih Boy tuh. Bocor tuh ya? Oh Iya. iya itu Le. Ini ditarik nih otomatis. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada tempat. Oh ini berarti kamar rumahnya nenek ya Le ya? Ya ini rumah nenek. Coba Le, gua mau lihat ke dalam ya. Nggak apa nih? Jadi sepertinya teman-teman ya tuh rumah ini TV Mati masih. semua. Oh udah mati. Iya. Bajakan aja kayak di museum kan. Jangan kayak museum. Ini juga udah bolong nih teman-teman nih. Laki-lakinya udah lama kayaknya Le ya. Ini bareng lama juga nih. Udah lah berapa tahun ini? Mungkin dari lu kecil kali. Kecil ini. Iya pantas. Sama kayak ini nih. Ini Baik. sebelum gua lahir malah. Oh ini. Oh ya, oke. Nah untuk dalam nih Le. Nah ini Oke. kamarnya nenek. Oh kamar nenek. Nenek hebat sekali deh. Permisi Nek. Iya, ayo saya Jadi oh ini belum di keramik Le ya? Belum. Bagian bawahnya Le. Iya. Oh nenek tidur di sini ya? Iya. Iya. Oh jadi neneknya Ale tidur di sini ya teman-teman ya. Jadi oh, ya Ini Allah. juga bocor nih bagian. Di mana? Oh iya ini Itu bocor. bekasnya ini ketahuan ya besar-besaran. Aduh. Jadi di sini ruangan buat nenek tidur ya, neneknya Ya. Ale ya. Terus ke belakangnya Le, kita ke belakang. Di belakang ini dapur. Ini dapur, ini sebenarnya kamar, tapi nggak punya dapur ya buat dapur. Alhamdulillah. Ini nenek lagi ngapain nih Nek? Aku ini lagi pikiran mau benar-benarin tapi nyunyak-nyunyuk ini. Oh. Aduh, nggak kuat lagi. Jadi seperti ini teman-teman dapur ya. Iya. Ini barang-barang lama semua kayaknya Lama nih semua ya. ini ya, lama semua deh. Vintage semua ini. Ini Iya. lama dari 70-an. Nek, Coba sayang. Ale ini cucu keberapa Nek? Ke pertama ini saya. Pertama. Iya. Nenek yang urus dari kecil Nek. Iya, dari kecil kemana-mana ayo sama nenek. Coba apa ayo neneknya masih Oh nenek kuat. yang mengurusin ya. Ngurusin semua cucu tuh ada berapa orang yang mamanya meninggal kan 4. Mm-mm. Urusin sekarang SMP 1. Oh. Yang masuk bola itu. Yang Oh yang masuk bola.
Iya, itu cucu bontot itu. Oh, kata nenek Ale ini orangnya seperti apa nek selama nenek rawat? Ya maksudnya baik kok dia. Baik, Bagus, Nek, ya? Alhamdulillah. Setia sama nenek juga, sama mama, adik semua. Wah, senang lah ya punya nenek Senang, yang Bang. begini lah ya. Kalau masih sehat selalu, mudah-mudahan nenek selalu sehat ya Selalu Nek ya. sehat, ya bisa nemuin para berumah tangga, Iya. bisa pada kerja yang bagus. Cepet-cepet Le, makanya Le. Ntar tahun depan baru balik Kristinnya. Amin, mudah-mudahan ya. Nenek mungkin udah nggak sabar Le mau ngeliat cucu. Iya maksudnya Cicit. Cicit jatuhnya cicit ya, cucu Iya, lagi cicit, Ale yang iya. cucu, Iya. cicit. Nah ini di belakangnya ada kulkas nih. Kulkas Maksud- butut dikasih dari orang. Oh dikasih dia. Ya, Tapi orang masih mau nyala jual. nih. Ya cuman atasnya doang nih deh, buat lemari makan jadinya tuh. atasnya doang. Minum, bawahnya nggak bisa, Oh, ambruk. bawahnya udah nggak bisa. Mm-mm. Udah diganjel. Bagaimana mau beli bagaimana? Biar aja lah. Bawah kalau dibuka langsung copot kita. Langsung copot. Copot iya, makanya diganjel pakai ini. Oke, coba kita ke belakang nih ya. Ayo saya begini naik, ya. iya ya saya. Nah ini di belakang apa nih Le? Ini atas tempat kamar kakek itu. Oh kamar kakek ini ya Le ya. Pakai di Iya, atas. Di cuman atas. atasnya udah kayak begitu juga kan. Atasnya, oh iya. Nih Gua yang ngeliat. ini udah melengkung. Oh ini bahaya Le ini. Balok-baloknya udah pada ropos. Ya, itu Oh. gua kadang kalau Berapa deh? lagi susah tidur tuh ngerenung ya begitu-gitu aja gua kapan gimana caranya gitu kan. Iya. Semoga ada konten-konten yang bisa menghasilkan yang bisa Piu buat gede lah ya bisa buat renovasi. ya. Ya tapi belum ada rezekinya Le ya. Gue sih cuma berharap dari situ doang kan. Mm-mm. Kayak gitu. Tapi gua aneh teman-teman ya yang katanya kita YouTuber apa namanya korupsi ya kan kalian bisa lihat nih teman-teman ya nggak mungkin namanya kalau ada konten kreator itu korupsi dari donasi rumahnya seperti itu ini tuh itu mustahil bagi saya Udah kaya gue boy. udah kaya banget itu mustahil bagi gue juga mustahil ya nggak mungkin pasti Iya. seenggak-enggaknya sedikit-dikitnya pasti udah ada yang direnovasi rumah sedangkan motor aja yang waktu itu Ya, lu saksi lah. saya saksi sendiri teman-teman itu pakai uang gajinya Ale waktu itu ya yang hanya buat DP waktu itu tapi ternyata saya waktu itu nge-vlog alhamdulillah ada yang nambahin waktu itu ya kan tapi itu juga masih nunggu kan Ale Bener. gajian bulan depannya baru lunas Betul. tuh gitu jadi nggak mungkin gitu loh tapi balik lagi lah ke penonton ya Le ya penonton semua yang menilai lah gitu loh jadinya udah oke Le gue mau ke rumah sebelah itu rumah Ya, itu nyokap tempat nyokap itu. Oke teman-teman nah ini kita ke rumah nyokap Le Iya, sini nyokap ini. nyokap oke kita masuk nih ini waktu itu pas gua kesini gua sampai sini doang ya Le ya nah, karena kalau gua ke belakang sama lu nggak boleh ya Allah ini udah berapa lama Le kondisi pintu seperti ini Ya, ini waktu itu mau sempat mau ganti cuma mahal kan boy. iya pintu ya tahu Lumayan. sendiri kan Iya. bikin pintu yang di Bu Siti aja lu yang apa desain Iya. Masya Allah Industri ini udah pernah dibenerin. oh udah pernah dibetulin Iya. cuman begini lagi Ini namanya banyak bocah kan anak kecil kan Iya. kadang suka ngambek minta jajan gitu loh. Iya. Dek, ngomong-ngomong, gua ngeliat ke atas. Ya Allah, ini udah berapa lama kondisinya begini? Dek? Ya dari kapan ya? Semenjak gua resign lah. Semenjak resign. Iya. Berarti pas di kisahnya Tiko waktu itu, Iya, kisahnya Tiko masih nggak begini banget ini. pas waktu masih zaman lu masih Masih kerja, ya nggak kan? kayak ini banget. Enggak ya, tapi setelah lu resign dari pekerjaan dan mengangkat kisahnya Tiko sama Bu Eni, baru seperti ini lah ya. Iya. Ya Allah. Lihat ya teman-teman ya yang tadi saya bilangin ya, kalau misalkan ada yang bilang korupsi ya kan nggak mungkin tuh jatuhnya mending satu inilah misal pasti dibenerin ini nggak mungkin lah aneh memang sungguh aneh ya kan ya oke kita lanjut ke bagian belakang ya kan nah ini juga begini tuh boleh
Lu jangan buru-buru Le, gue mau liat dulu ini. Lu jangan ada yang diumpet-umpetin. Ini Ali kadang-kadang begini teman-teman nih, dia nggak mau nunjukin semua nih. Nih, jadi kalian bisa lihat tuh ya. Ini kayunya dan baloknya udah pada rapuh dan apa namanya asbesnya itu udah pada pecah-pecah. Betul. Di atas itu ini nama terpal aja itu. Sama terpal. Iya. Nah ini di sini ketika memang hujan tuh gimana? Banjir juga? Enggak, kalau misalnya hujan gede ya. Iya. Namanya ini kan rumah ini kan lebih rendah dari jalanan tuh. Iya. Otomatis kalau hujan seharian masuk dari arah belakang, dari kamar mandi, begitu juga sebelah. Oh sama dua-duanya dari Yes, belakang. Benar, rembesan dari arah dapur, kamar mandi semua tuh masuk. Tapi ini nanti banjir nggak Le? Di sini? Banjir dari jalan, cuma banjirnya enggak segini doang, paling semata kaki. Oh paling. semata kaki. Oh ya Allah. Gimana? Perasaan lu gimana sih Le kalau kayak kita lagi ada misi kayak contoh Ibu Siti kemarin kita ngebangun rumah yang tadinya ini, tapi sedangkan rumah lu tuh bisa dibilang lah apa namanya udah seperti inilah gitu lah ya. Itu gimana sih perasaan Le? Sebenarnya sih perasaan gue sih cuma melampiaskan kesenangan gue aja karena melihat orang lain bahagia gitu ya. Masya Allah. Kalau gue sih begitu doang boy. Sekiranya kayak ada misi bedah rumah gitu ya, renovasi rumah orang atau membangun ya, seenggaknya makanya gue selalu memberikan yang terbaik gitu dengan desain yang mungkin bisa gue berikan, gue tuangkan dari pikiran gue kan. Iya. Ya karena itu semua contohnya lah di rumah Bu Siti. Iya. Nah itu salah satu desain yang dimana memang itu doa-doa gue dari dulu, karena gue sering merenung kan. Kadang gue suka mikir, kadang makanya gue orangnya susah tidur boy. Orangnya gue gampang kepikiran. Gampang kepikiran. Gue orangnya. Iya. Makanya gue pikirin kapan ya Tuhan, berdoa ya semoga ada rezeki dari hasil konten gitu kan. Iya. Dengan view-view yang ya meledak lah kan, kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Karena kerjaan kita hanya sebagai konten kreator, otomatis harapan kita ya dari penonton. Betul. Gitu loh ya. Gitu. Itu doang, paling harapannya itu doang, sama ya harapan gue seenggaknya gue bisa bermanfaat untuk orang lain lah. Iya betul sekali. Gitu, Hati Ale ini sungguh sangat luar biasa ya teman-teman. Ya, Oke kita coba ke bagian dalam. Ini apa nih? Itu kamar nyokap ini boy. Oh ini kamar nyokap. Iya. Si Ini ada lemari dari tante gue yang di Bali kemarin, yang di Denpasar tuh. Oh yang di pasar ini. Ya dipindah. Alhamdulillah. Pindah ke sana, barang-barangnya diungsiin ke sini. Oh alhamdulillah banget ya. Jadi seperti ini teman-teman tuh kondisi kamar ya, kamar dari orang tuanya Ale. Betul. Dan ini juga sama Le. Berarti ini jangan-jangan dari ujung ke ujung dong. Seperti ini ya. Berarti Ya, bisa dibilang gitu lah boy. berarti ini kamar nyokap ketika hujan, berarti ini rembes juga dong. Oh ini Rembes, ini ya. bekasnya nih. Tuh. Betul. Sama belakang tuh. Iya. Mana belakang? Oh iya ini. Oh ini ada kabel juga, bahaya. Jadi gini boy, sebelum resign, sebelum adanya konten viral itu, gue dulu sempat mau mengajukan pinjaman di Mandiri, karena kan kantor gue kan ada pinjaman ini ya, Iya. buat karyawan kan. Iya. Nah dengan tujuan itu gue mau ngerenovasi rumah. Maksud gue, untungnya waktu itu slotnya lagi penuh, lagi full. Di Mandiri itu. Iya, dari perusahaan gue nih. Iya. Jadi sehingga gue di pending. Dipending dulu. Nah, pas-pasan tuh setelah viralnya Tiko beberapa bulan kemudian ke depan, kurang lebih setengah tahun, dikabarin sama Bank Mandiri dari orang ininya, Mas Jose, jadi mau pengajuan ini nggak, pinjaman, kan gue waktu itu minjem 150 juta kan. Iya. Karena kan gue pikir gue kerja yang penting buat orang tua gue aja lah. Betul. Gitu kan, karena gue belum mikirin perempuan atau apa Iya gitu kan. saat nggak itu ada. ya. Ya. Mungkin sampai saat ini Sampai juga saat ini, masih mikir orang tua. Ya, sampai saat ini, dan meskipun gue udah punya pasangan gitu kan, meskipun jauh ya itu masih tetap gue perjuangkan juga gitu kan. Jadi seperti ini teman-teman ya, seorang konten kreator sosial Ale Kowat ya, yang pertama kali dulu itu mendapatkan atau menemukan kisahnya Tiko dan Ibu Eni tuh Ale. Sebenarnya waktu itu Le, sebelum bener-bener viral Tiko itu di IG lu yang gue lihat itu gue lihat tuh memang udah viral Le. Itu pertama kali lu mengupload video Tiko dan Bu Eni itu di IG. Itu gua pertama kali ngelihat itu, dan antusias dari penonton yang penasaran sama kisahnya Tiko Bu Eni itu gue tahu gitu tuh.
Nah, setelah gue lihat itu nggak lama berapa hari kemudian ya datanglah teman-teman kreator yang lain gitu. Jadi gitu teman-teman ya, mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu ya, ada yang udah tahu, mungkin banyak yang belum tahu. Di IG-nya Ale itu memang udah viral waktu itu teman-teman ya. Sama jadinya ini boy, gua juga apa ya, bukan cuma gua aja yang memviralkan gitu kan. Iya. Meskipun gua penemunya, jadi banyak orang-orang yang ikut berkontribusi gitu. Iya. Banyak jasa orang lain juga di situ kan. Betul, iya. Kayak gitulah. Emang jasa teman-teman yang lain juga ada di situ. Iya. Cuman kan kalau gua yang tadi gua bilang, karena mungkin waktu itu di IG yang gue liat tuh lu yang Iya. pas gua scroll ya kan. Memang. Gitu. Oke lah kalau begitu, coba kita lihat lagi. Ini apa nih Le, belakang? Ini dapur sama kamar mandi bu. Oh, ini dapur sama kamar mandi. Aduh, tutup berarti ya. Aduh. Jadi seperti ini dapur ini. Gua baru pertama kali ke belakang sini. Jadi kondisinya seperti ini teman. Ini juga sama itu. Ini udah mulai nih Le. Iya. Ini udah mulai rusak ini. Makanya ini sempat jadi pikiran gue tuh karena waktu itu gue mau mengajukan pinjaman itu Iya. dengan tujuan gue niatnya buat iniin rumah, tapi ada rasa bersyukurnya juga akhirnya nggak jadi karena kan gue udah resign Iya. keluar kan, penghasilan YouTube nggak balance gitu Iya. kan. Jadi Berarti mungkin ketahan. Dikasih jalan Tuhan itu yang baik lah ya. Betul. Gini lah. Kalau misalkan lu jadi minjem kan pasti tekanan bisa dibilang. Betul. Ya kan sampai saat Puyeng. ini puyeng gitu. Betul. Ya itulah di jalan Tuhan lah. Pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik. Betul. Pasti Betul. gitu. Ini apa nih pas sebelah sini? Ini tempat barang-barang tante yang pindahan waktu itu boy. Oh, Jadi pindahan. numpuk aja Oh, gitu. ini kamar mandi. Yes, kamar Oh, teman-teman kamar mandinya. Ya Allah, ya Rabbi. Kadang suka ada Mickey Mouse nih. Mickey Mouse. Mickey Mouse kayak di Pusiti nggak yang putih? Ini Beda. lebih kayak berotot. Berotot kayak lu dong kan. Ya Allah. Sini gitu. Dan ini juga udah lama lah ini ya. Iya. Udah pada rusak begini teman-teman. Ini buat tempat-tempat barang aja boy. Maksudnya. Barang-barang. Iya. Dan ini kulkas Ya. masih hidup atau gimana? Le? Ini kulkas dikasih sama tante juga sama. Oh, kasih sama tante juga. Iya. Tapi masih nyala ini, masih hidup. Betul. Itu. Masih nyala. Oh. Di sini gini aja lah. Gini buat nyimpen-nyimpen yang supaya nggak basi Bumbu lah. Iya. Iya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja lah ada rezeki buat Amin. Ale nih ya. Kayak rumah gua waktu itu ada rezeki supaya bisa direnovasi Le. Betul, Ya. betul. Dan ini juga udah akan ya teman-teman, Ya. ini udah rembes, ini udah bisa dilihat ini tuh udah banyak rembes yang sewaktu-waktu kalau misalkan didiemin ya nantinya bakal rusak juga Iya, Le. betul, boy. Ya gitu. Oke Le, kalau begitulah kita keluar lagi. Yes. Oke teman-teman, mungkin video yang bisa saya tayangkan di rumahnya Alek Wat, seorang YouTuber sosial ya, yang dimana selalu membantu orang-orang di luar sana yang perlu bantuan. Seperti kemarin yang baru kita angkat kisahnya Ibu Siti yang tadinya yang tadinya tidak layak menjadi layak teman-teman. Ternyata dibalik itu semua rumahnya Alek Wat seperti yang kalian saksikan tadi videonya ya mudah-mudahan aja ada rezekinya buat Ale ini supaya bisa untuk merenovasi rumahnya yang tadinya bocor rembes ya, kita rapikan. Untuk donasi kalian bisa langsung aja, dan kalau bisa langsung konfirmasi ketika kalian sudah transfer ya. Jadi mungkin seperti itu aja video ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru tahu channel saya di subscribe, like, and share. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.